Tanpa disadari ternyata zona nyaman itu membuat botol kita tuh kosong. Karena apa? Ya tadi, kapasitas kita apa, yang dipakai kapasitas kita itu. Kalau misalnya kita memenuhi diri kita sebagai botol kosong, apa yang terjadi teman-teman? Ketika dikasih tekanan, berisik botol ini, dia akan merasa tidak nyaman, dia akan mempengaruhi kanan kirinya, mungkin loh ya, bisa jadi loh ya. Tapi akhirnya semua kan indah dan pindah pada waktunya, itu belajar untuk bertumbuh kan. Atasan baru datang, ternyata yang ini komunikasinya enak, tapi kerjaan dikasih saya semua. Wah, nggak ada pilihan. Itu orang kerja begitu teman-teman. Kalau saya lihat ya, kerja itu ada dua pilihan. Yang satu kerjaannya enak, gajinya kecil, lingkungannya asik, itu dijabanin tuh. Anak-anak zaman sekarang begitu, banyak sesuai passion gitu ya, gajinya kecil tapi bertahan, ya nggak? Yang satu gajinya gede, fasilitasnya oke, tapi lingkungannya toksik, ditahan-tahanin, mau kayak apapun, ya udah deh gue bertahan. Jadi sebenarnya mau kita pindah kemanapun sama aja, kayak atasan tadi, komunikasinya enak, kan nggak ada ya kehidupan seindah sinetron gitu kan. Jadi akhirnya bagi ini dipaksa mengisi botolnya. Mungkin pada saat itu gerundel misuh yang manusiawi ya, ini tuh kayak kalau dia bertahan dengan botol yang kosong, dia kalau digencet, wah ini udah wassalam nih, udah nggak tahu nih gimana. Tapi akhirnya pelan-pelan dia mengisi dirinya, memenuhi kapasitas yang dibutuhkan sebagai tim leader. Ini yang teman-teman sekarang lakukan, gak cuma Mbak Kiki. Akhirnya Anda mau nggak mau, dikit demi dikit Anda memenuhi botol Anda, belajar sabar, connect dengan atas, connect sama bawah, ngerjain pekerjaan yang mungkin bukan job desk Anda banget, tiba-tiba harus belajar. Akhirnya botol ini mungkin belum penuh, belum sempurna, tapi ketika dia dikasih tekanan, botol ini nggak akan seberisik tadi. Mungkin berisik dikit, misuh dikit, tapi akhirnya bertahan, berdiri lagi. Padahal implementasinya tergantung manusianya itu sendiri. Karena akhirnya apa? Dibuat sistem sebagus apapun, orang-orangnya itu masih ada satu ego. Nah ini, jadi sekarang kalau kita lihat, itulah salah satunya kenapa hari ini kita perlu menemukan the meaning of kita kerja. Boleh tepuk tangan dulu dong. Kita kalau lihat teman-teman, pasti kita akan bertahan, oke, bertahan. Tapi kita juga membutuhkan penilaian. Untuk bisa dapat uang kan butuh ada penilaian. Untuk ibadah kita diterima apa enggak kan ada kualitasnya gitu kan. Akhirnya perlu kita naikin lagi nih, dimana kita perlu memberikan lebih secara emosional. Yang kalau yang di bawah itu untuk bertahan, yang kedua ini adalah untuk kita bisa punya satu loyalitas, untuk punya jabatan. Itu yang teman-teman pengenin kan, ada di dalam satu jabatan. Ketika jabatannya udah dapet nih, atau misalnya jabatan ini nggak bisa kita dapetin, ada transformasi diri lagi gitu. Transformasi dirinya apa? Pada saat tadi teman-teman ternyata ketemu dengan atasan yang sulit, ada transformasi diri kita, belajar sesuatu, memaknai kenapa kita jadi pribadi yang nggak boleh kayak gitu. Ketika kita memaknai sebagai ibadah, itu luar biasa sekali. Dapat callingnya, the meaning of hidup itu bekerja untuk ibadah. Jadi pada saat kita ibadah tuh udah nggak hitung-hitungan lagi tuh ibaratnya. Berapapun uang yang didapetin, jabatannya dimanapun, dia akan meningkatkan kapasitas dia. Nah untuk mempertahankan di level yang paling atas itu teman-teman, itu kalau nggak kita tahu dulu basicnya, what to do-nya apa tiap hari kita bekerja, at least uang itu kita nggak tahu untuk apa, itu nggak akan bisa sampai ke yang atas. Jadi memang level dasarnya adalah teman-teman sadar dulu bahwa kita kerja untuk uang. Ketika dapat uang ini mungkin kita akan dapat kebanggaan, jabatan, karir kita capai. Tapi pada saat dua ini sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, bagaimana kita memaknainya? Nah ini yang saya rasa perlu kita gali di sesi ini.